Pemirsa, sebagai kontribusi dunia pendidikan di sektor migas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menandatangani MOU dengan SKK Migas. Kerjasama dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ancaman resesi kian terasa dengan mulai meningkatnya inflasi secara global yang dipicu dengan peningkatan harga energi dan pangan. Sebagai bentuk dukungan di sektor energi, dengan mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak pada 2030, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan SKK Migas. UPN Veteran Yogyakarta menyiapkan segala kesiapan dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan target tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesiapan Indonesia apabila terjadi krisis energi maupun ekonomi. Kami sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok di bidang Tridharma, tentu melalui Tridharma itu kami akan siap untuk mensupport agenda-agenda dari SKK Migas ya, terutama di bidang migas untuk beberapa tadi yang sudah disebut ya, untuk transisi energi, tapi juga ada target untuk 1 juta barel ya pada tahun 2030. Kita sekarang sudah jalan, kita akan revitalisasi dan dorong lebih cepat lagi untuk reaktivasi sumur-sumur, baik sumur tua maupun sumur-sumur idle, dan juga mendevelop dari sumur wilayah-wilayah kerja yang lapangan-lapangan yang masih idle ya, idle field namanya, itu sebagai strategi pertama. Dan tadi juga sampaikan bahwa teman-teman di perminyakan itu juga sudah mulai melakukan percobaan lapangan. Usai penandatanganan MOU, Kepala SKK Migas juga memaparkan kuliah umum tentang membangun ketahanan energi di era transisi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Priyo Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut saat ini dunia tengah menghadapi tantangan besar, salah satunya terkait ancaman resesi di 2023. Jokowi berharap melalui KTT G20 bisa menghasilkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Puncak KTT G20 yang digelar mulai 15 hingga 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali diharapkan bisa meredam ketegangan politik yang bisa berimbas pada resesi global tahun 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia tengah menghadapi tantangan, salah satunya untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal harga pangan. Ia menegaskan jika tidak segera mengambil kebijakan soal harga pangan yang terjangkau, bukan tidak mungkin 2023 mendatang akan menjadi tahun yang suram. Satu lagi angka kegagalan. Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa terkecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 17 kepala negara G20 yang bersedia hadir di Bali. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 untuk bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan di tengah konflik Rusia Ukraina yang belum berakhir. Presiden Jokowi mewanti-wanti ancaman resesi tahun 2023. Seberapa besar ancaman resesi ke Indonesia? Apakah KTT G20 bisa mencegah terjadinya resesi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Selyos Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Mas Bima, sebenarnya seberapa besar ancaman resesi yang akan dihadapi Indonesia tahun depan? Perlukah masyarakat kemudian khawatir terhadap hal ini? Ya, saya kira bukan khawatir, tapi lebih ke waspada ya. Karena apa? Karena terlihat di dalam tema-tema yang disusun di dalam G20 ini kan
tahun sebelumnya fokusnya adalah pada pandemi ya di Roma, Italia. Kemudian sekarang fokusnya masuk soal suku bunga, masuk soal inflasi, kemudian ketahanan pangan, masalah pupuk. Jadi masalahnya itu menjadi lebih kompleks dalam momentum G20 sekarang. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah tetapi kalau kita lihat secara objektif, kenapa waspada penting tapi bukan berarti kekhawatiran berlebihan, karena surplus perdagangan kita masih cukup tinggi misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal inflasi meningkat tapi jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain seperti Turki. Yang kurang didorong ini adalah pertumbuhan ekonomi, harusnya bukan 5,7% pada kuartal ketiga, tapi kita harus bisa mengejar Vietnam dan Filipina. Itu di negara ASEAN ada yang tumbuhnya sampai 13%, ya. Kita berarti hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, itu yang kita harus mengejar ketertinggalan tadi. Kemudian poin-poin di dalam G20 misalnya terkait dengan transisi energi. Nah, ini yang kita garis bawahi, transisi energi ini bisa menciptakan lapangan kerja yang besar juga. Indonesia punya banyak sekali sumber-sumber energi terbarukan. Ini harusnya dibuat lebih serius, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga rencananya lebih rinci, sehingga apa? Ke depan ini energi terbarukan akan menjadi salah satu sektor yang bisa menahan dari gejolak naik turunnya harga minyak mentah. Ya, Mas Bima, lalu apa pengaruh dari penyelenggaraan KTT G20 di Bali terhadap negara-negara dunia dalam menghadapi ancaman resesi global 2023? Yang kita perhatikan adalah pesan ya, terutama juga pesan dari Indonesia. Pada bulan Oktober itu sempat dibahas jangan sampai ada negara yang ego atau negara yang melihat ke dalam kemudian tidak mempedulikan nasib dari negara lain. Nah, ini bicara soal masalah ketahanan pangan. Karena kondisi sekarang ini perang masih berlanjut, sementara stok pangannya semakin terbatas. Jadi perlu ada koordinasi nih antar negara yang masih surplus pangan dengan negara-negara yang inflasi pangan atau kekurangan stok pangannya cukup tinggi. Itu yang kemudian perlu disampaikan dan perlu ditindaklanjuti. Andai kata forum G20 tidak menghasilkan komunike bersama, maka soal ketahanan pangan ini harapannya bisa dibawa dalam forum-forum bilateral. India dengan Indonesia misalnya, atau Indonesia dengan Tiongkok, atau dengan Ukraina dan Rusia. Sehingga memastikan siapapun negara berkembang yang sedang membutuhkan pangan, ini jangan dibatasi ya kebutuhan untuk impor kalau memang belum tersedia produksi lokal. Oke, bicara soal ketahanan pangan, apakah kondisi global yang terjadi juga antara Rusia dan Ukraina ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan khususnya di kawasan Asia Pasifik? Ya, ini sangat berpengaruh ya, karena sepertinya perang ini kan juga berlanjut dan dampaknya pada harga pupuk. Rusia itu salah satu produsen pupuk dan gas yang paling besar di dunia. Jadi pupuk, input biaya produksi pertanian yang menjadi lebih mahal, lebih naik, tentunya yang akan merugi adalah para petani dan konsumen di negara-negara Asia. Kedua, ada salah satu poin yaitu Grain Initiative yang juga diusulkan oleh Indonesia di dalam G20. Bagaimana caranya agar perang di Ukraina ini tidak membuat suplai dari gandum terhambat. Ini saya kira yang nanti pasca G20 bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, Pak Presiden Jokowi, memastikan jangan sampai pangan ini dijadikan senjata untuk perang atau konflik yang ada di Ukraina. Nah, ini yang perlu dijamin. Kemudian berikutnya lagi adalah soal suku bunga. Kalau harga pangannya naik, suku bunga nanti juga akan memberatkan dari sisi para petani. Karena suku bunga sektor pertaniannya naik, maka para petani akan mendorong harga di level konsumen atau di retail jauh lebih mahal lagi. Jadi ini ada implikasi yang sangat luas dari Ukraina-Rusia ini. Baik, Mas Bima, terakhir, apa pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi di tahun 2023 mendatang? Apa yang harus dilakukan sejak saat ini? Ya, sebenarnya ada dua segmentasi. Kalau untuk masyarakat atas yang masih memiliki uang, ini harus membelanjakan uang. Jadi harus membantu ekonomi dengan belanja lebih banyak.
Tapi bagi masyarakat kelas menengah dan ke bawah, justru sebaliknya yang dilakukan lebih banyak berhemat, punya dana darurat, menurunkan lifestyle, gaya hidup. Nah, jadi setiap segmentasi masyarakat punya aksi yang mungkin agak berbeda. Intinya adalah tetap melihat kewaspadaan, tetapi bukan berarti menahan belanja di semua kelompok pengeluaran masyarakat. Oke, artinya masyarakat juga tidak perlu khawatir, namun tetap harus waspada begitu ya Mas Bima. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyos, sudah berbagi informasi bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat pagi tadi. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga mengakibatkan 3 orang tewas dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa pagi sekitar pukul 5. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga ringsek. Akibatnya 3 penumpang minibus tewas dan 7 orang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ciberes, Majalengka. Saat ini yang masuk ke rumah sakit lewat IGD itu ada 10 orang. 3 orang kondisinya sudah meninggal dan ada di kamar jenazah, yang 7 orang dalam perawatan. Kecelakaan maut ini terjadi saat kendaraan mobil minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon, namun saat melintasi di kilometer 139 Indramayu, kendaraan minibus menghantam truk dari belakang. Diduga kecelakaan ini akibat sopir minibus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami musibah kecelakaan ini. Untuk sopirnya tidak mengalami luka-luka, sebenarnya sudah kita amankan supir minibus dengan supir truknya. Ada indikasi tersangka? Untuk indikasi tersangka sementara masih dalam pendalaman. Untuk penyebab dari kecelakaan diduga sementara ini karena kendaraan minibus yang sudah rusak berat dibawa ke unit PJR Kertajati. Polisi juga masih mencari kendaraan truk yang sempat ditabrak minibus ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Indra Kents 10 tahun penjara atas penipuan robot trading binomo. Namun keputusan itu disesalkan korban karena seluruh aset Indra Kents disita negara, bukan dikembalikan pada korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Tangerang memutuskan Indra Kents terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Indra divonis hukuman 10 tahun penjara karena terbukti mengajak 144 orang korban untuk trading sekaligus menipu mereka. Akibatnya, seluruh korban menderita kerugian mencapai 43 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap tersangka Indra Kusuma alias Indra Kents oleh KPK dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Majelis Hakim memerintahkan seluruh harta kekayaan terdakwa berupa barang mewah disita untuk negara atau tidak dikembalikan kepada korban. Akibat keputusan itu, para korban kecewa karena harta mereka tidak dikembalikan dan meminta jaksa penuntut umum melakukan banding. Kami meminta hak kami dikembalikan. Kami tidak setuju. Kami protes keputusan hakim hari ini. Ya. Kenapa beda dengan afiliator lain? Keadilan sedikit pun di sana untuk korban. Udah kan Fakari permainan apa lagi yang ada? Ya, kami meminta hak korban harus dikembalikan. Putusan Majelis Hakim untuk menyita seluruh harta kekayaan terdakwa Indra Kents karena pertimbangan korban dinilai telah melakukan perjudian dengan menaruh uang dan mengharapkan keuntungan. Namun, harta hasil kejahatan dapat kembali kepada korban. Pemirsa, Partai Perindo menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat korban banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bencana banjir membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka. Pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat
langsung terjun ke lokasi bencana banjir di Gang Bilal, Kelurahan Pekan, Tanjung Pura, di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan menerjang banjir yang masih menggenang, kader dan pengurus Partai Perindo membagikan bantuan logistik ke rumah-rumah warga korban banjir yang membutuhkan bantuan. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat bisa sabar dan tabah menghadapi musibah yang kita alami bersama ini. Program Partai Perindo Langkat akan terus berjalan seperti ini. Kita doakan bersama agar kita bisa selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Masyarakat Jalan Usman Gang Bilal yang telah terdampak banjir selama 2,5 bulan. Kami mengucapkan atas terima kasih yang tak terhingga kepada Partai Perindo. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Metro Provinsi Lampung menyambangi rumah Nenek Tarsinah, warga Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara. Nenek berusia 68 tahun ini hanya hidup berdua bersama cucunya ini, sangat senang menerima bantuan dari Partai Perindo. Ini salah satu bentuk dalam perhatian dari Partai Perindo untuk ke masyarakat yang ada di Kota Metro, yang terutama yang sangat membutuhkan. Partai Perindo akan terus hadir dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di saat musibah dan bencana melanda Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.